Orang yang mengkritik Habib Muhdor yang kemarin sempat mengatakan ingin memberikan shock terapi. Tapi dikritik oleh masyarakat, kenapa masyarakatnya yang ditangkap oleh polisi? Ini hukumnya di mana? Polisinya gimana ini? Kok bisa seperti itu? Apakah ini bakal terjadi seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang kasus Vina? Bahwa polisi ini sudah nggak adil sekarang, hukum ini sudah nggak adil sekarang, hanya berlaku untuk masyarakat kecil saja. Udah jelas-jelas Habib Muhdor itu yang mengatakan ingin memberikan shock terapi dan memprovokasi pengikutnya, memprovokasi jamaahnya untuk menyerang kepada pengikut Kiai Haji Imaduddin. Ini gimana coba? Pribumi mengkritik dipolisikan, dipenjarakan, ditangkap. Sedangkan dari golongan para Habib dan pengikutnya, ketika mereka ngomong seenak jidatnya sendiri, hukumnya nggak ada, ditangkap aja nggak. Contoh Habib Muhdor, contoh Habib Bahar, Habib Rizik yang mengatakan biasanya sampai sekeras itu mengkritik, mengkafir-kafirkan pemerintah. Mana ada yang ditangkap? Nggak ada. Ya ini udah jelas-jelas Habib Muhdor yang mengatakan seperti itu. Lah kenapa yang mengkritik masyarakatnya yang ditangkap? Polisinya gimana? Akal sehat polisinya itu di mana itu loh. Nah ini ada sedikit cuplikan-cuplikan video penangkapannya si masyarakat yang mengkritik Habib Muhdor. Assalamualaikum, saya sebentar Pak. Benar itu Pak. Kok dikit-dikit ngaku keturunan Rasulullah, ngaku itunya Rasulullah, cucunya Rasulullah, apa orang nggak ada kaitannya, nggak ada darah sedikit pun. Kok ngaku-ngaku benar itu, kok ngaku-ngaku terus. Ya merugikan kita. Banyak orang-orang yang kena sama aja dengan orang kena gendam itu, percaya sama Habib-Habib yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Makanya tidak ada setitis darah pun dari Rasulullah. Apa itu? Merugikan kita. Udah percaya, ya kalau ngajinya sama itunya ya benar. Kalau yang ngasut-ngasut kadang kan banyak itu, seperti Rizik Syihab, kayak Bahar. Nah itu saya tidak manggil Habib sama mereka berdua itu, cuma Rizik sama Bahar. Tukang pengaco itu Bahar itu. Kok ada Habib mulutnya anjing-anjing apa. Kalau keturunan Rasulullah tidak pernah mengucapkan anjing sama itu. Ya udah, assalamualaikum. Silahkan mau percaya Habib boleh, enggak juga boleh. Kalian percaya habaibnya nggak untung, kalian nggak percaya habaibnya nggak rugi. Kami bersama. Sebentar, assalamualaikum. Darah mengalir kepada Rasulullah itu kayak iblis itu mau darah mengalir Rasulullah itu. Gimana kamu itu? Gimana kamu itu? Siapa kamu itu? Kok mengalir darah Rasulullah? Darah saya mengalir darah Rasulullah di saya mentang-mentang. Kenapa kamu itu kayak tahu? Mulutmu seperti anjing menggonggong terus. Har. Kamu itu manusia apa kamu? Rasulullah itu, kalau keturunan Rasulullah itu tidak ada mulut yang seperti kamu. Mulut apa, gigi udah kayak giginya setan gitu. Bertumpang-tumpang, kayak giginya iblis. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habib Rizik, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nah tuh, itu perbandingan dari para Habib seperti Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith. Kita bandingkan dengan masyarakat yang mengkritik. Lebih sadis mana kata-katanya?
Apakah karena mereka orang ternama sehingga polisi takut kepada mereka, atau memang tidak ada hukum untuk mereka sehingga masyarakat kecil yang mengkritik orang yang bersalah malah dipenjarakan, malah ditangkap, sedangkan orang besar-besar seperti ya mereka itu tidak ada kesalahannya, mengkritik semaunya sendiri, ngomong seenak jidatnya sendiri, nggak ada hukumnya. Mengkritik, menghina ulama-ulama, kiai-kiai di Nusantara, nggak ada yang mempermasalahkan tentang itu. Sedangkan ketika ucapan mereka dikritik, malah yang mengkritik ditangkap. Oke, kita lanjut ke penangkapan orang yang mengkritik. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Assalamualaikum Mohtor, jangan ngadu domba orang Madura sama orang Banyuwangi, orang Jember, orang apa. Adik video tuh habis konser dan badan tuh kita goreng adik moner pendor. Jangan itu Mohdor, jangan ngadu domba santri Madura. Anak saya jadi santri, gak mau diikutin kamu Dor. Loh penoro hidup kok Dor, hidup aja orang apa Dor? Orang ngelamu iblis kom kaki itu kan ngadu domba lah Dor. Minta panggil Habib kakek, aneh ngadu domba orang Banyuwangi, orang Jember, orang Madura. Siapa sih adu domba kakek? Aduh Dor. Mau celeng selaju kom jemu anak iblis lah. Jak tu adu domba orang Madura, bi orang Banten. Tahu kakek? Alhamdulillah, ini saya sama Haji Sumar sudah sampai ke Suropati Gang 5B untuk mengklarifikasi yang dimaksud teman-teman yang menghina Habib. Ini masih koordinasi gimana solusinya, gimana tindakan hukumnya. Jadi saya bersama salam teman tetap semangat. Pak Erwi KPI 3 pada KPI 3 kan mungkin yang poros. Teman-teman dari Madura yang rencana mau menciduk orang yang menghina Habib. Ada puluhan orang dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami bersama teman-teman dari Madura sedang ada di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam rangka untuk membuktikan bahwa pelaku tersangka ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Yahya kepada Habib Mohdar yang termasuk daripada cucu dari Habib Soleh Tanggul, bahwa malam ini katanya sudah ditahan atau diamankan di Polres Tanjung Perak, Surabaya. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian bahwa pelaku harus secepatnya diproses dengan sempurna, karena kalau tidak kami masyarakat Madura termasuk pecinta para habaib dan ulama akan selalu siap memantau dan siap mengawal kasus ini sampai selesai.
apabila tidak segera dilaksanakan, diproses dengan sempurna oleh pihak kepolisian, maka kami masyarakat Madura yang akan memprosesnya sendiri. Takbir. Nah, bagaimana menurut kalian netizen? Yang mengucapkan ujaran kebencian itu siapa? Dalam video kedua tadi yang mengucapkan ujaran kebencian udah jelas-jelas si Habib Muhdor. Kenapa yang disalahkan yang mengkritik? Kenapa coba? Lalu kenapa Habib Muhdornya nggak ditangkap, tapi yang mengkritik malah ditangkap? Keadilannya di mana? Nah, ini dari kelompok, dari golongan para pecinta Habib. Mereka selalu bertindak seperti itu. Bahkan itu tadi ucapannya ada ancaman kan, mereka akan bertindak sendiri ketika polisi tidak mau menindak. Berarti apa? Mereka tidak menaati, tidak menghargai hukum yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan yang dihina Kiai Haji Imaduddin, yang dikatakan dajjal segala macam, pengikutnya nggak ada yang bertindak seperti itu. Pengikutnya damai-damai saja, nggak mau memprovokasi, nggak mau terprovokasi. Santai-santai saja pengikutnya. Tapi dari golongan mereka terus-terusan kalau ketika ada seseorang yang mengkritik dan tidak cocok dengan mereka, mereka bertindak langsung gerombolan seperti itu. Bagaimana menurut netizen? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Lalu tindakan-tindakan seperti ini kalau tidak ada pencegahan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan berbenturan antara dua kelompok, pribumi dengan pribumi yang diadu oleh para oknum-oknum Habib ini. Ujung-ujungnya apa? Perang saudara nantinya. Kementerian Agama harus segera bertindak, kepolisian harus bertindak adil juga. Itu menurut saya.